Dalam banyak hal, Singapura adalah negara yang terbilang kecil. Dari 195 negara anggota dan pengamat PBB, Singapura hanya menempati urutan ke-176 dalam hal luas wilayah. Dengan luas daratan hanya 736 km persegi, bahkan setara luasnya DKI Jakarta. Namun, seperti Jakarta, Singapura adalah tempat yang padat penduduk dan salah satu negara kota yang berfungsi di dunia modern. Saat ini, sekitar 6 juta orang tinggal di Singapura. Jumlah ini cukup besar untuk sebuah kota, tetapi masih kecil untuk sebuah negara, menempatkannya di urutan ke-113 dari 195 anggota dan pengamat PBB. Jumlah penduduknya kira-kira setara dengan Denmark. Di antara negara-negara tetangganya di Asia Tenggara, Singapura sering disebut secara merendahkan oleh negara-negara tetangganya yang jauh lebih besar sebagai titik merah kecil, sebuah negara kecil yang dikelilingi oleh raksasa. Di peta fisik, Singapura hampir tidak terlihat kecuali ditandai secara khusus. Bahkan di peta yang proporsional berdasarkan jumlah penduduk, ukuran Singapura tampak kecil dibandingkan dengan negara tetangganya. Malaysia dan terutama Indonesia memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih besar. Selain negara kecil Brunei, Singapura memiliki jumlah penduduk terkecil di Asia Tenggara. Namun, jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, Singapura muncul sebagai raksasa relatif. Terlepas dari ukuran fisik dan jumlah penduduknya yang kecil, Singapura menunjukkan kinerja ekonomi yang jauh melampaui ukurannya. Pada tahun 2025, PDB nominal Singapura mencapai 548 miliar dolar, menjadikannya ekonomi terbesar ke-26 di dunia. Sebagai perbandingan, ekonomi Singapura kira-kira sama besarnya dengan Thailand, negara dengan jumlah penduduk 11 kali lipatnya. Di Asia, Singapura adalah ekonomi terbesar ke-10, tidak termasuk Rusia, meskipun hanya negara terpadat ke-36 di benua itu. Ini berarti ekonomi Singapura melampaui negara-negara dengan jumlah penduduk yang jauh lebih besar, seperti Pakistan, Bangladesh, Filipina, Vietnam, dan Iran. Lebih penting lagi, ekonomi Singapura secara signifikan lebih besar daripada Malaysia, tetangga terdekatnya dan negara yang jauh lebih besar. Singapura adalah ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara, hanya di belakang Indonesia. Namun, meskipun Indonesia berpenduduk 274 juta, 45 kali lipat Singapura, ekonomi Singapura masih sekitar 38% dari ukuran ekonomi Indonesia. Konsekuensinya, PDB per kapita Singapura termasuk yang tertinggi di dunia. Pada tahun 2024, angkanya mencapai 89.000 dolar, menempati urutan kelima secara global di belakang Luxembourg, Swiss, Irlandia, dan Norwegia. Singapura bahkan melampaui Amerika Serikat. Lebih mencengangkan lagi, PDB per kapita Singapura sekarang secara signifikan lebih tinggi daripada Inggris Raya, mantan penguasa kolonialnya. Upah median di Singapura sebesar 46.000 dolar per tahun, lebih tinggi daripada median Inggris sebesar 44.000 dolar. Singapura adalah rumah bagi konsentrasi individu kaya terbesar kelima di dunia, dengan lebih banyak jutawan per kapita daripada hampir di tempat lain. Kira-kira 1 dari 25 penduduk adalah seorang jutawan, rasio yang hanya dilampaui oleh kota New York, Tokyo, San Francisco, dan London. Sejak 2023, Singapura telah dinobatkan sebagai pusat keuangan global paling signifikan ketiga, hanya di belakang kota New York dan London, dan merupakan pusat keuangan terkemuka di Asia. Kekuatan ekonomi yang luar biasa ini menjadikan Singapura salah satu negara yang paling berperforma di atas rata-rata, dibandingkan dengan ukurannya. Namun, Singapura tidak selalu sesukses ini. Pada tahun 1965, pada saat kemerdekaannya, Singapura sangat miskin. PDB per kapitanya hanya 511 dolar, pengangguran mencapai 14%, setengah populasinya buta huruf, dan 70% tinggal di kondisi yang terlalu padat. Sepertiga penduduknya tinggal di daerah kumuh. Singapura tidak memiliki sumber daya alam, bahkan air bersih pun tidak. Namun, hanya dalam 60 tahun, Singapura mengubah dirinya menjadi salah satu kota paling sukses, kaya, dan maju di planet ini. Ini adalah kisah transformasi sosial yang mungkin paling radikal dalam sejarah manusia. Untuk memahami transformasi Singapura, kita perlu meninjau kembali sejarahnya. Selama sebagian besar masa lalunya, Singapura adalah desa yang jarang penduduknya. Pada tahun 1819,
Sir Stamford Raffles, seorang pejabat kolonial Inggris, mendirikan Singapura sebagai koloni Inggris. Raffles dan Inggris melihat lokasi strategis pulau itu di sepanjang Selat Malaka, jalur perdagangan maritim vital antara Tiongkok, India, dan Eropa. Inggris mengembangkan Singapura sebagai pelabuhan bebas, membebaskan kapal dan pedagang dari pajak. Hal ini, ditambah dengan lokasi strategisnya, menarik pedagang dan migran dari seluruh dunia, mengubah Singapura menjadi tempat bertemunya berbagai budaya. Pada awal 1960-an, 75% populasinya adalah etnis Tionghoa, dengan etnis Melayu sebesar 15% dan etnis Tamil dari India sebagai sisanya. Pada awal tahun 1960-an, ketika masa penjajahan di Singapura mulai berakhir, etnis Melayu merupakan masyarakat pribumi Singapura dan Malaysia. Sekitar 75% populasi Singapura adalah penduduk etnis Tionghoa akibat beberapa dekade pola perdagangan dan migrasi di bawah pemerintahan Inggris. Sementara hanya sekitar 15% adalah etnis India, dan 10% lainnya adalah etnis Tamil yang berasal dari India. Hal ini menjadikan Singapura wilayah dengan mayoritas Tionghoa yang unik dan beragam etnis di ujung semenanjung Malaya di Asia Tenggara. Singapura berada di bawah pemerintahan kolonial Inggris secara terus-menerus sejak kedatangan Raffles pada tahun 1819 hingga 1,5 abad kemudian pada tahun 1963, kecuali untuk periode singkat antara tahun 1942 dan 1945 ketika diduduki oleh pasukan Jepang selama Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia II, ketika Kekaisaran Inggris memasuki periode kemunduran dan keruntuhan yang tajam, Inggris memberikan Singapura tingkat otonomi yang signifikan, pemerintahan sendiri, pada tahun 1950-an, yang pada akhirnya mengarah pada pemilihan lokal dan naiknya seorang pria bernama Lee Kuan Yew sebagai Perdana Menteri pertama Singapura pada tahun 1959. Ia kemudian membuktikan dirinya sebagai salah satu negarawan paling kompeten di abad ke-20 dan menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas arah luar biasa yang akhirnya diambil Singapura setelah merdeka. Lee sangat memahami bahwa di era dekolonisasi, Singapura adalah sebuah pulau kecil yang miskin dan kekurangan sumber daya yang terletak di lingkungan yang berbahaya secara geopolitik. Akibatnya, Lee awalnya percaya bahwa peluang terbesar Singapura untuk bertahan hidup adalah melalui penggabungan dengan bekas koloni Inggris lainnya di wilayah tersebut. Pada tahun 1963, Singapura bergabung dengan Malaysia, bersatu dengan Malaya, Sabah, dan Sarawak. Namun, keanggotaan Singapura di Malaysia berumur pendek. Naiknya Lee Kuan Yew sebagai Perdana Menteri pertama Singapura pada tahun 1959 menandai titik balik. Sebagai pemimpin yang visioner, Lee memahami posisi genting Singapura, sebuah pulau kecil yang miskin sumber daya di wilayah yang bergejolak. Awalnya, ia percaya bahwa kelangsungan hidup Singapura bergantung pada penggabungan dengan Malaysia. Namun, setelah ketegangan muncul, Singapura dikeluarkan dari Malaysia pada tahun 1965, memaksanya untuk menempuh jalannya sendiri. Di bawah kepemimpinan Lee, Singapura memulai perjalanan yang akan mengubahnya menjadi kekuatan ekonomi global. Pada saat itu, Singapura adalah negara bagian terpadat di Malaysia. Meskipun secara geografis kecil, ia menyumbang 20% dari total populasi Malaysia. Hal ini memberi Singapura pengaruh politik dan ekonomi yang signifikan meskipun ukurannya kecil. Namun, tidak seperti wilayah Malaysia lainnya yang mayoritas penduduknya etnis Melayu, Singapura memiliki mayoritas signifikan penduduk etnis Tionghoa. Ketegangan etnis, politik, ideologis, dan ekonomi dengan cepat meningkat antara Singapura dan pemerintah pusat Malaysia. Terlepas dari jaminan sebelumnya untuk tetap berada di wilayah politik masing-masing, Partai Aksi Rakyat, PAP, Singapura dan Organisasi Nasional Melayu Bersatu, UMNO, Malaysia mulai ikut campur dalam ranah politik satu sama lain. Hal ini menyebabkan kerusuhan ras yang signifikan di Singapura pada tahun 1964, dipicu oleh dukungan UMNO untuk aksi afirmatif yang menguntungkan minoritas Melayu di Singapura. Khawatir bahwa Lee Kuan Yew dan PAP dari Singapura akan memperoleh lebih banyak pengaruh dalam politik Malaysia, dan khawatir tentang kekuasaannya sendiri, Perdana Menteri Malaysia saat itu, Tunku Abdul Rahman, membuat keputusan yang berani dan tidak biasa.
Ia memutuskan untuk mengeluarkan Singapura dari Malaysia pada tahun 1965, hanya 2 tahun setelah penggabungan. Hal ini menjadikan Singapura salah satu dari sedikit negara dalam sejarah yang kemerdekaannya dipaksakan daripada dicari. Bagi sebagian besar warga Singapura saat itu, pengusiran tersebut terasa seperti hukuman mati. Masa depan negara tidak pasti, dengan tantangan yang tak terhitung jumlahnya yang tampaknya tak teratasi. Singapura adalah pulau kecil yang padat penduduk dengan lebih dari 1,84 juta jiwa dan tidak ada ruang untuk berkembang. Negara itu juga bergulat dengan ketegangan rasial yang tinggi antara komunitas Tionghoa, Melayu, dan Tamilnya. Karena belum pernah menjadi negara merdeka dalam sejarah, Singapura tidak memiliki rasa patriotisme atau identitas pemersatu untuk mengikat rakyatnya. Tingkat pengangguran mencapai 14%, setengah populasinya buta huruf, dan sepertiga hidup sebagai penduduk liar di daerah kumuh. Singapura tidak memiliki sumber daya alam, termasuk air tawar, dan sepenuhnya bergantung pada impor dari Malaysia, negara yang baru saja mengusir mereka. Sumber daya energi juga sepenuhnya diimpor, dan infrastruktur masih rusak akibat Perang Dunia II. Lebih buruk lagi, Angkatan Laut Inggris, pendorong utama ekonomi Singapura, telah ditarik. Dikelilingi oleh Malaysia yang bermusuhan di utara dan Indonesia yang berpotensi ekspansionis di selatan, keduanya dengan populasi dan sumber daya yang jauh lebih besar, Singapura tampak ditakdirkan. Banyak yang percaya pengusiran negara itu adalah hukuman mati, dan hanya sedikit yang dapat memprediksi betapa spektakulernya Singapura akan mengatasi rintangan ini. Namun, kekuatan awal Singapura terletak pada kepemimpinannya di bawah Lee Kuan Yew dan PAP. Meskipun hancur oleh pengusiran tersebut, tekad Lee untuk mempertahankan Singapura tetap hidup diringkas dalam kutipannya yang terkenal, di dunia di mana ikan besar memakan ikan kecil, dan di mana ikan kecil memakan udang, Singapura harus menjadi udang beracun untuk bertahan hidup. Pernyataan ini menyoroti mentalitas survivalis yang akan membentuk jiwa dan budaya Singapura. Pada tahun 1965, Singapura memiliki dua keuntungan signifikan, lokasi strategisnya di pintu masuk Selat Malaka, rute maritim terpendek antara Tiongkok, India, dan Eropa. Populasi perkotaan yang padat dengan modal manusia yang cukup besar. Lee memahami bahwa tanpa sumber daya alam atau lahan yang signifikan, satu-satunya jalan ke depan adalah menarik sebanyak mungkin investasi asing. Untuk mencapai hal ini, Singapura diubah menjadi apa yang dapat digambarkan sebagai negara impian mega korporasi. Setiap kebijakan pemerintah diarahkan untuk menjadikan Singapura tempat paling menarik bagi bisnis internasional untuk berinvestasi. Tarif pajak penghasilan perusahaan dan pribadi termasuk yang terendah di dunia. Regulasi bisnis minimal menjadikan Singapura sering menduduki peringkat sebagai tempat termudah secara global untuk memulai atau menjalankan bisnis. Serikat buruh diatur secara ketat, mewajibkan pendaftaran pemerintah, dan pemogokan dibatasi atau dilarang. Protes publik sebagian besar dilarang, memastikan stabilitas bagi investor asing. Stabilitas ini memungkinkan Lee Kuan Yew dan PAP untuk memerintah Singapura dengan kesinambungan yang tidak terputus. Lee tetap berkuasa selama lebih dari 3 dekade hingga tahun 1991, sementara PAP telah memegang kekuasaan selama lebih dari 60 tahun sejak kemerdekaan. Demokrasi di Singapura sengaja dibatasi untuk memastikan stabilitas permanen, yang semakin meyakinkan investor tentang prediktabilitas negara tersebut. Untuk mempertahankan reputasi Singapura sebagai tujuan investasi yang ideal, PAP menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap korupsi. Hukuman berat, termasuk hukuman mati untuk korupsi, dikombinasikan dengan insentif yang besar seperti gaji pemerintah yang tinggi. Pendekatan ini mencegah pejabat dari terlibat dalam praktik korupsi dan memperkuat citra Singapura sebagai salah satu negara yang paling tidak korup secara global. Sikap tegas Singapura terhadap kejahatan dan perdagangan narkoba telah menjadi ciri khas pemerintahannya, yang berasal dari keyakinan bahwa ketidakstabilan dapat menghambat investasi asing. Negara ini tetap menjadi salah satu dari sedikit di dunia yang memberlakukan hukuman mati, terutama untuk pelanggaran narkoba. Pengunjung ke Singapura disambut dengan peringatan keras, hukuman untuk penyelundupan narkoba adalah hukuman gantung. Antara tahun 2022 dan 2024, Singapura termasuk di antara 10 negara teratas di dunia untuk eksekusi, semuanya terkait dengan perdagangan narkoba. Meskipun pendekatan ini menuai kritik internasional, mendapatkan julukan
Disneyland dengan hukuman mati, ini mencerminkan strategi Singapura yang lebih luas untuk mempertahankan stabilitas dengan segala cara. Partai Aksi Rakyat, PAP, memprioritaskan stabilitas politik, pajak rendah, regulasi minimal, dan lingkungan pro-bisnis untuk menarik investasi asing. Pendekatan mereka menumbuhkan loyalitas sambil menekan perbedaan pendapat. Misalnya, pemerintah membeli 90% tanah Singapura dan mengembangkan proyek perumahan besar-besaran di bawah Housing Development Board, HDB, untuk mengatasi kepadatan penduduk. Proyek-proyek ini mempromosikan persatuan di antara beragam kelompok etnis di pulau itu dengan mewajibkan kuota untuk memastikan integrasi di dalam blok perumahan. Untuk mendorong kepemilikan rumah, pemerintah memperkenalkan sewa 99 tahun yang terjangkau, dengan hibah tambahan untuk pembeli berpenghasilan rendah. Program tabungan wajib yang dikelola oleh Central Provident Fund memungkinkan warga negara menggunakan tabungan mereka untuk perumahan. Saat ini, 88% pasokan perumahan Singapura ditempati oleh pemiliknya, salah satu tingkat tertinggi secara global, yang menghasilkan dukungan signifikan bagi PAP pendidikan dan layanan kesehatan telah menjadi pilar strategi Singapura untuk memaksimalkan modal manusianya. Sekolah negeri berkelas dunia mempersiapkan siswa untuk pekerjaan berketerampilan tinggi, sementara sistem layanan kesehatan yang efisien memastikan populasi yang sehat dan produktif. Transportasi umum melengkapi inisiatif ini. Dengan stasiun transit yang terintegrasi ke dalam pengembangan HDB, 80% rumah tangga berada dalam jarak 10 menit berjalan kaki dari stasiun, mengurangi ketergantungan pada mobil dan kemacetan. Dengan membuat kepemilikan mobil sangat mahal, Singapura meminimalkan impor bahan bakar dan memaksimalkan penggunaan sistem transportasi umumnya, yang melayani 85% perjalanan di bawah 20 km dalam waktu kurang dari 1 jam. Keunggulan geografis Singapura semakin memperkuat kesuksesannya. Zona waktunya menjembatani jam perdagangan antara Amerika dan Eropa, yang mengarah pada pembentukan pasar dolar Asia pada tahun 1968, yang meletakkan dasar bagi industri keuangannya. Terletak strategis di ujung selatan Semenanjung Malaya, Singapura menguasai Selat Malaka, jalur maritim vital yang dilalui 30% minyak mentah dan gas alam dunia, serta barang senilai 3,5 triliun dolar setiap tahun. Posisi strategis ini menjadikan Singapura sebagai pusat global untuk transshipment, menangani barang antara Asia Timur dan Eropa. Melalui kombinasi perencanaan yang cermat, kebijakan yang ramah bisnis, dan keunggulan geografis yang strategis, Singapura mengubah dirinya menjadi negara yang makmur, stabil, dan berdaya saing global. Meskipun kebijakannya dapat dikritik sebagai otokratis, mereka telah memberikan kemakmuran ekonomi yang tak dapat disangkal dan mengangkat Singapura sebagai model pemerintahan modern. Pemerintah mengambil langkah signifikan untuk memanfaatkan keunggulan geografis Singapura, terutama pada era pasca kemerdekaan. Menyadari bahwa lokasi Singapura berpotensi menjadikannya pusat penerbangan utama, pemerintah fokus membangun bandara yang akan menarik lalu lintas transit dari Asia Timur, Australia, India, Asia Barat, dan Eropa. Pada akhir 1970-an, mereka mulai merancang dengan cermat Bandara Internasional Changi untuk menawarkan sebanyak mungkin fasilitas. Strategi ini memastikan bahwa para pelancong lebih memilih transit di Singapura, tidak hanya karena lokasi strategis dan stabilitas politiknya, tetapi juga karena kenyamanan dan kemudahan bandara. Bandara Internasional Changi dibuka pada tahun 1981 dan sejak itu menjadi pusat penumpang dan kargo global. Ia juga memainkan peran penting dalam mendukung operasi maritim Singapura dengan memfasilitasi penggantian kru yang cepat dan efisien untuk kapal dari seluruh dunia. Menyadari posisi mereka di sepanjang titik penyempitan maritim tersibuk, pemerintah Singapura mengubah negara itu menjadi pompa bensin terbesar di dunia untuk kapal. Perusahaan-perusahaan di Singapura mengimpor, memurnikan, dan menyimpan sejumlah besar bahan bakar kapal seperti solar laut, juga dikenal sebagai bahan bakar bunker, untuk memasok lalu lintas maritim yang lewat. Saat ini, Singapura adalah pelabuhan pengisian bahan bakar terbesar secara global, menyediakan 5 kali lebih banyak bahan bakar untuk industri maritim daripada pesaing terdekatnya di Rotterdam, Belanda. Keberhasilan ini sebagian disebabkan oleh stabilitas internal dan lingkungan yang ramah bisnis Singapura, yang menarik investasi asing yang diperlukan untuk mengembangkan kemampuan kilang minyaknya. Terlepas dari populasinya yang kecil dan luas daratannya, Singapura menempati peringkat di antara 15 negara teratas di dunia dalam kapasitas kilang minyak,
dengan 3 kilang utama yang menghasilkan 1,4 juta barel produk olahan setiap hari. Karena sebagian besar warga Singapura mengandalkan transportasi umum daripada kendaraan pribadi, negara tersebut mengekspor sebagian besar produk olahan minyak bumi. Hebatnya, Singapura telah menjadi eksportir produk olahan minyak bumi terbesar kelima secara global, tepat di belakang raksasa energi seperti Rusia. Selain itu, populasi Singapura yang berpendidikan tinggi telah mendorong pengembangan tenaga kerja bernilai tinggi, menarik lebih banyak investasi asing. Modal manusia yang terampil ini telah memungkinkan negara untuk unggul dalam industri di luar minyak bumi, termasuk manufaktur semikonduktor, elektronik, farmasi, dan peralatan industri. Lokasi strategis Singapura juga berkontribusi pada dominasinya dalam perdagangan global. Sekitar 1/5 dari kontainer kargo dunia melewati Singapura setiap tahun, semakin memperkuat posisinya sebagai pusat transshipment terkemuka. Keunggulan geografis ini, dikombinasikan dengan kebijakan pemerintah yang cerdik, telah memicu pertumbuhan ekonomi negara yang luar biasa. Sejak memperoleh kemerdekaan dari Malaysia pada tahun 1965, Singapura telah bertransformasi dari negara kota yang berjuang dengan PDB hanya 970 juta dolar menjadi kekuatan ekonomi senilai 550 miliar dolar saat ini. Investasi asing telah memainkan peran penting dalam transformasi ini. Pada tahun 2022, Singapura menempati peringkat kelima global untuk stok investasi langsung asing, FDI, senilai 2,37 triliun dolar, hanya di belakang AS, Tiongkok, Inggris, dan Belanda. Pada tahun 2023, Singapura menerima arus masuk bersih FDI baru terbesar kedua, hanya di belakang Amerika Serikat. Investasi yang konsisten ini mencerminkan reputasi Singapura sebagai tempat yang stabil, aman, dan menguntungkan untuk bisnis. Terlepas dari kekurangan sumber daya alamnya, ekonomi Singapura telah melampaui Malaysia, negara yang mengusirnya pada tahun 1965, menjadi salah satu negara paling sukses di dunia. Pemerintah telah menginvestasikan kembali keuntungan ekonominya ke negara melalui sistem pendidikan, layanan kesehatan, perumahan, dan transportasi publik berkelas dunia. Untuk mengamankan masa depannya, Singapura mendirikan dana kekayaan negara, termasuk Temasek Holdings, Central Provident Fund, dan GIC bersama-sama. Dana ini mengelola aset yang diperkirakan sebesar 1,8 triliun dolar, menempatkan dana kekayaan negara Singapura sebagai yang terbesar ketiga secara global, hanya di belakang UEA dan Tiongkok. Jika aset dana kekayaan negara Singapura didistribusikan secara merata di antara penduduknya, setiap warga negara akan menerima sekitar 300.000 dolar, sebuah bukti kebijakan negara yang berwawasan ke depan. Dalam beberapa tahun terakhir, Singapura bahkan telah melampaui Hong Kong sebagai pusat keuangan Asia, karena pelarian modal dari Hong Kong telah melonjak karena meningkatnya represi politik oleh Partai Komunis Tiongkok. Kombinasi antara keamanan, stabilitas, dan pandangan strategis Singapura telah memperkuat posisinya sebagai salah satu ekonomi terkuat di dunia. Singapura sekarang menarik lebih banyak investasi langsung asing daripada Hong Kong dan terus melihat peningkatan arus masuk setiap tahun. Pada tahun 2017, perusahaan manajemen aset dan kekayaan internasional di Singapura secara kolektif mengelola aset senilai 2,4 triliun dolar, hanya sekitar 3/4 dari 3,1 triliun dolar Hong Kong pada saat itu. Namun, pada tahun 2023, total aset yang dikelola Singapura telah melonjak menjadi lebih dari 4,1 triliun dolar, melampaui 3,99 triliun dolar Hong Kong. Tonggak sejarah ini menjadikan Singapura sebagai kota terkemuka di Asia untuk manajemen aset dan kekayaan, memperkuat posisinya sebagai pusat keuangan kawasan dan pusat keuangan global terpenting ketiga, hanya di belakang London dan New York. Kekacauan politik di Hong Kong selama dekade terakhir telah mengalihkan sebagian besar pengaruh dan kekuatan ekonominya ke Singapura. Selain itu, penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa dominan di Singapura, mirip dengan Hong Kong, telah menjadi keuntungan yang signifikan. Setelah memperoleh kemerdekaan dari Malaysia, Partai Aksi Rakyat, PAP, yang berkuasa di Singapura menekankan bahasa Inggris sebagai bahasa utama untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dan menarik investasi langsung asing. Saat ini, Singapura adalah negara dengan kemampuan berbahasa Inggris terbaik di Asia dan menempati urutan kedua secara global di antara negara-negara non-penutur asli bahasa Inggris, menurut Indeks Kemahiran Bahasa Inggris.
Hampir setengah dari warga Singapura menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama mereka di rumah, dan 96% populasinya berbicara bahasa Inggris dengan lancar, persentase yang lebih tinggi bahkan dari Amerika Serikat. Kekuatan linguistik ini semakin meningkatkan daya tarik Singapura sebagai pusat bisnis dan investasi. Untuk melindungi kekayaan dan stabilitas ekonominya, Singapura telah berinvestasi besar-besaran dalam membangun angkatan bersenjata yang kuat dan mumpuni. Keputusan ini berasal dari naluri bertahan hidup negara sejak awal dan pengakuan akan kerentanannya. Singapura bergantung pada impor untuk lebih dari 60% pasokan airnya dan sekitar 50% pasokan makanannya, yang sebagian besar berasal dari negara tetangga Malaysia. Mengingat ketegangan sejarah dengan Malaysia, termasuk ancaman untuk menghentikan pengiriman air dan makanan, Singapura telah memprioritaskan pengurangan ketergantungannya pada tetangganya. Pemerintah telah berinvestasi pada pabrik desalinasi, daur ulang air limbah, dan fasilitas penangkapan air hujan untuk mencapai swasembada air penuh pada tahun 2060. Sebelum berakhirnya perjanjian air penting dengan Malaysia pada tahun 2061. Militer Singapura dikembangkan dengan mempertimbangkan potensi ancaman dari Malaysia. Mengingat ukurannya yang kecil secara geografis dan kedekatan perbatasannya dengan infrastruktur penting, para pemimpin Singapura menyadari pentingnya tindakan cepat dan tegas selama konflik. Untuk mempersiapkan skenario semacam itu, Singapura mewajibkan semua pria untuk menjalani 2 tahun dinas militer penuh waktu, menciptakan pasukan cadangan yang besar. Namun, memanggil sebagian besar angkatan kerja selama konflik dapat merusak ekonomi dan menghambat investasi asing, sehingga penting bagi Singapura untuk memenangkan konflik dengan cepat atau menghindarinya sama sekali. Pandangan strategis ini telah menjadi inti dari kebijakan pertahanan Singapura, memastikan tetap aman sambil mempertahankan momentum ekonominya. Dengan berfokus pada ketahanan ekonomi, keunggulan linguistik, dan kesiapan militer, Singapura telah memantapkan dirinya sebagai kekuatan stabilitas dan pertumbuhan. Ini berfungsi sebagai bukti bagaimana perencanaan strategis dan investasi dalam modal manusia, infrastruktur, dan keamanan nasional dapat mengubah kerentanan menjadi kekuatan. Kekuatan militer Singapura telah berkembang menjadi salah satu yang paling tangguh di Asia Tenggara, didorong oleh investasi signifikan dalam kemampuan pertahanan. Dengan 170 tank tempur utama, 3 kali lipat jumlah di Malaysia, dan 940 kendaraan tempur infanteri mekanis dibandingkan dengan 635 milik Malaysia, kesiapan pertahanan Singapura sangat mencolok, terutama untuk negara dengan hanya 6 juta penduduk. Sebagai perbandingan, Singapura mengoperasikan lebih banyak tank daripada seluruh Inggris Raya, sebuah fakta yang menggarisbawahi pengaruh militer negara kota yang luar biasa. Angkatan Udara Singapura memperkuat dominasi ini, dengan 59 F-16 buatan Amerika, 40 F-15, dan pesanan untuk setidaknya 20 jet tempur F-35 canggih dari Amerika Serikat. Setelah F-35 beroperasi, Singapura akan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang dilengkapi dengan jet canggih ini, memperkuat posisinya sebagai angkatan udara paling mumpuni di kawasan. Bahkan tanpa F-35, armada tempur Singapura sudah menyamai total gabungan Malaysia dan Indonesia. Dikombinasikan dengan pertahanan permukaan ke udara yang canggih, kemampuan Singapura untuk mempertahankan superioritas udara dalam potensi konflik apapun hampir terjamin. Di bidang angkatan laut, Singapura telah mengembangkan armada terkuat di Asia Tenggara, dengan 6 kapal selam serang bertenaga diesel modern buatan Jerman dan Swedia dan 2 lagi sedang dibangun. Setelah selesai, 8 kapal selam Singapura akan melampaui gabungan armada Malaysia dan Indonesia. Angkatan Laut juga mencakup 6 fregat, 6 lagi yang dipesan, 6 korvet, dan 8 kapal misi littoral, menempatkan kekuatan Angkatan Laut Singapura setara dengan Australia, meskipun luas daratan dan populasinya jauh lebih kecil. Dengan anggaran militer tahunan sekitar 15 miliar dolar, Singapura mengalokasikan 2,77% dari PDB-nya untuk pertahanan, menempatkannya di antara 23 anggaran militer tertinggi secara global dan melebihi pengeluaran gabungan tetangganya yang lebih besar, Malaysia dan Indonesia. Investasi yang kuat ini menempatkan Singapura sebagai negara yang paling termiliterisasi di dunia berdasarkan kepadatan, dengan lebih banyak tentara, tank, pesawat, dan kapal perang per kilometer persegi daripada negara lain manapun. Kekuatan militer Singapura melayani beberapa tujuan. Pertama, mencegah potensi agresi, terutama dari negara tetangga seperti Malaysia,
yang terkadang menggunakan pengaruh atas pasokan air dan makanan Singapura. Kedua, meyakinkan investor asing, yang penting bagi ekonomi Singapura, bahwa aset mereka aman. Kemampuan militer Singapura yang canggih mengirimkan pesan yang jelas tentang stabilitas dan keamanan, semakin memperkuat reputasinya sebagai pusat yang sangat aman untuk bisnis dan investasi. Di luar masalah regional, kesiapan militer Singapura menangani tantangan geopolitik yang lebih luas, seperti meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok atas Taiwan. Singapura telah dengan hati-hati menyeimbangkan hubungannya dengan kedua negara adik kuasa untuk menarik investasi dan mempertahankan stabilitas ekonominya. Tiongkok, sebagai mitra dagang terbesar Singapura, merupakan sumber impor dan ekspor yang vital, sementara Amerika Serikat memiliki lebih dari 428 miliar dolar yang diinvestasikan di negara kota tersebut, mempekerjakan 6% angkatan kerja Singapura. Namun, lokasi strategis Singapura juga menjadikannya pemain penting dalam potensi konflik apapun. Hampir semua impor minyak dan gas Tiongkok melewati perairan Singapura, begitu pula ekspornya ke Eropa. Setiap peningkatan ketegangan dapat memaksa Singapura ke posisi yang tidak menguntungkan, memilih antara AS dan Tiongkok. Kesalahan langkah ke arah manapun dapat memiliki konsekuensi ekonomi yang menghancurkan, mulai dari eksodus modal Tiongkok hingga pembatasan akses ke sistem keuangan dolar AS. Strategi militer Singapura juga berfokus pada ketahanan pertahanan. Jalan raya utama dirancang untuk berfungsi ganda sebagai landasan pacu, dan setiap rumah yang dibangun sejak 1997 dilengkapi dengan bunker. Transformasi ini menjadi benteng modern memastikan kesiapan Singapura untuk segala kemungkinan. Terlepas dari ukurannya yang kecil dan sumber daya yang terbatas, kemampuan Singapura untuk melampaui ukurannya adalah bukti perencanaan strategis selama beberapa dekade. Kebangkitan negara kota sebagai kekuatan militer dan ekonomi menggarisbawahi ketahanan dan kecerdasannya. Namun, tantangan yang membayangi dari potensi keruntuhan globalisasi dan persaingan negara adik kuasa akan menguji kepemimpinan Singapura tidak seperti sebelumnya. Dengan sejarah mengatasi tantangan eksistensial, Singapura tampaknya siap seperti negara manapun untuk menavigasi perairan yang bergejolak di depan, mengamankan statusnya sebagai kekuatan global.